Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membahas tentang lembaga eksogen dan lembaga-lembaga pengelola data yang ada di Indonesia. Tenaga eksogen adalah lembaga yang berasal dari luar bumi yang berbentuk relief. Permukaan bumi, tenaga eksogen mengubah bumi melalui 4 proses, yaitu pelapukan, erosi, sedimentasi, dan mass wasting. Pelapukan. Pelapukan merupakan proses alami yang terjadi di permukaan bumi. Pada proses pelapukan, batuan mengalami proses penghancuran. Proses pelapukan terbagi 3 jenis, yaitu pelapukan biologi, pelapukan fisika, dan pelapukan kimia. 2. Erosi. Erosi merupakan peristiwa perpindahan material yang mengalami pelapukan dari suatu tempat ke tempat lain. Terdapat beberapa jenis erosi sebagai berikut. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh terpaan atau aliran air yang mengikis tanah, batu, atau material permukaan bumi. 2. Deflasi adalah erosi yang disebabkan oleh terpaan atau aliran air, angin yang mengikis tanah, batu atau material di permukaan bumi. 3. Koresi adalah erosi yang disebabkan oleh terpaan yang membawa material atau butiran pasir yang kemudian mengenai pasir. 4. Abrasi adalah erosi yang disebabkan oleh terpaan aktivitas gelombang air laut yang mengikis tanah dan batuan di tepi laut. 5. Eksarasi adalah erosi yang disebabkan oleh aliran air es yang mencair. Ketiga, sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan bahan padat atau komponen abiotik yang terbawa oleh air, angin, maupun gletser. Pengendapan itu bisa terjadi di darat, laut, maupun di sungai. Sedimentasi terdapat 3 jenis. Pertama, sedimentasi akuastik adalah proses pengendapan suatu material yang dibawa oleh air. Biasanya, proses sedimentasi akuastik biasanya terjadi di dataran rendah. 2. Sedimentasi aeris adalah sedimentasi yang dilakukan oleh angin. Angin membawa dan menjatuhkan material-material endapan saat angin melemah. 3. Sedimentasi gletser adalah sedimentasi yang dilakukan oleh es. Sedimentasi ini terjadi karena adanya batu kerikil, pasir, dan material lain yang terbawa es dan mengendap. Tempatnya, sedimentasi juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, sedimentasi fluvial atau yang terjadi di danau. 2. Sedimentasi terretris atau yang terjadi di tempat bergurun. 3. Sedimentasi limnes atau yang terjadi di sungai. 4. Sedimentasi marin atau yang terjadi di laut. 5. Sedimentasi lacustris atau yang terjadi di dasar sungai. Mass wasting atau tanah merupakan peristiwa gerakan massa batuan, tanah, lumpur, atau material lepasan lainnya akibat pengaruh gravitasi. Ada beberapa jenis massa wasting seperti tanah longsor, tanah amblas, tanah mengalir, tanah mendatar, dan kopan tanah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lembaga-lembaga pengelola data geologi yang ada di Indonesia. Terdapat 5 lembaga yang ada di Indonesia, seperti 18 atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan. Kedua, ada BIG atau Badan Informasi Geospasial
yang memiliki tugas untuk memberikan informasi geospasial dasar. 3. Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memiliki tugas di bidang perencanaan dan pembangunan nasional. 4. Badan Geologi yang memiliki pusat informasi dan pusat penelitian bidang geologi. 5. BMKG atau Badan Meteorologi, Kimia, Biologi, dan Geofisika yang memiliki tugas seperti menginformasikan kondisi cuaca, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Dan dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.